webinar hari ini tuh merupakan hasil kerjasama atau kolaborasi antara Institut Teknologi Tangerang Selatan ya dengan Pakes. Oh, luar biasa, ini Pakes salah satu masternya ini di bidang data science, big data ya. Ini kita menghadirkan langsung pakar ya di bidang industri. Jadi harapannya dari webinar kali ini tuh bisa memberikan outcome kepada peserta-peserta sehingga lebih terbuka lah terkait apa namanya dunia data analytics ya, khususnya data untuk untuk webinar pada siang kali ini. Oke, yang saya hormati Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, yang Oh, sudah recorder. hadir ya di tengah-tengah kita selaku Wakil Rektor 1 ITTS bidang akademik. Kemudian ada juga Ibu Julia Puspa Tak, selaku Sales Director Pakes, Bapak you recorder. Hyundai Oh, Rivera yang bukan. merupakan UI UX dan front end Pakes. Wah, ini mantap nih kalau misalnya ada yang tertarik ya dengan dunia UI UX, nanti bisa langsung dihajar aja nih pertanyaannya oleh eh, ke Pak Hyundai ini ya. Dan beliau ini merupakan speaker satu atau speaker pertama di webinar kali ini. Kemudian yang kedua berikutnya adalah Bapak Daniel Satria ya. Ini memang ada sedikit pergantian dari pembicara yang kemudian digantikan oleh Bapak Daniel Satria yang merupakan data scientist dari Pakes dan juga speaker kedua dari webinar kali ini. Serta Bapak Ibu, Mas Mbak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Fauzi MKom selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi sekaligus yang akan menjadi host pada webinar siang hari ini. Sebelum memulai webinar, ya, ada beberapa rules yang harus diikuti oleh setiap peserta. Yang pertama adalah peserta wajib mematikan atau memute mikrofon mereka selama webinar berlangsung, kecuali saat mereka sedang mengajukan pertanyaan. Yang kedua adalah peserta wajib menggunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan fitur chat ya untuk mengajukan pertanyaan baik kepada speaker 1 atau speaker 2. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib mengisi absensi kehadiran ya pada webinar kali ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat atau e-sertifikat. Oke, adapun ya saya akan membacakan untuk rundown dari acara webinar pada hari ini ya. Yang pertama adalah check-in peserta, kemudian opening ceremony yang akan dilakukan oleh saya. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan TTS, Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MPhD, dan juga perwakilan Pakes, yaitu Ibu Julia Puspa. Kemudian 14.15 sampai 14.40 merupakan topik pertama terkait data analytics and Pakes yang akan disampaikan oleh UI UX and front end designer Pakes. Kemudian 14.40 hingga 15.00 merupakan sesi tanya jawab topik 1 yang akan dipandu oleh saya sendiri. Jam 15.00 hingga 15.30 merupakan topik kedua dengan topik penerapan data science dan ilmu praktis data analytics dalam analisa dan pengolahan big data yang akan disampaikan oleh data scientist Pakes yaitu Bapak Daniel Satria. Kemudian sesi tanya jawab untuk topik kedua akan dilaksanakan pada 15.30 hingga 15.55 yang akan dipandu oleh saya sendiri dan juga penutup pada pukul 15.55 hingga 16.00. Oke, sebelum masuk kepada sambutan-sambutan, saya ingin memberikan kabar baik nih kepada para peserta semua. Bahwa pada webinar kali ini kita memberikan giveaway. Wah, luar biasa. Hingga ratusan ribu yang disponsori langsung oleh Pakes. Ya, untuk 5 penanya terbaik. Ya, ini terima kasih banyak kepada Pakes atas supportnya. Udah mau memberikan ilmu, juga ditambahkan ya oleh giveaway. Makanya sayang sekali yang tidak ikut dalam webinar kali ini. Padahal eh, ada giveaway hingga ratusan ribu untuk 5 pemenang ya Pak ya, Bapak Ibu ya, betul ya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi ya oleh Ibu Julia ya. Untuk 5 pemenang, 5 penanya terbaik nanti akan mendapatkan giveaway. Ya, nanti untuk pemenang giveaway akan kami umumkan setelah webinar ini berjalan. Jadi kumpulkan nih, mulai pikirkan nih, wah pertanyaan apa nih yang bisa diajukan ya.
eh, semakin berbobot, semakin berkualitas, semakin buat bingung dari speakernya itu semakin bagus. Berarti semakin chance kalian menang itu semakin besar. Oke, mungkin itu saja sedikit apa namanya jeda ya untuk webinarnya dan kemudian langsung masuk kepada acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan ITT terlebih dahulu yaitu Bapak Ono Widodo Purbo, dipersilahkan. Terima kasih Pak Isan, terima kasih Pak Kis. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini susahnya kalau bikin seminar siang tuh. Ini minta maaf Bu Julia, ini ada Pak Jo, Pak Daniel segala macam. Ini seminar siang emang setengah mati. Saya udah berjuang hampir tiap hari saya posting ada webinar Pak Kis, ternyata susah. Tapi ini kita rekam, saya rekam, juga teman-teman ITTS rekam, jadi paling nggak ada 2 atau 3 rekaman dan saya akan upload di YouTube dan saya akan sosialisasikan lagi di YouTube supaya teman-teman bisa dapat manfaat bahwa kita punya perusahaan yang namanya Pakis dan dahsyat banget nih Pakis ini. Intinya itu, buat teman-teman yang lain mungkin kalau belum tahu Pakis ini perusahaan yang luar biasa sih sebenarnya. Ini Bu Julia, ini saya udah ngelihat ada beberapa mahasiswa ITTS yang join dan ini anak-anak jago-jago. Tolong diidentifikasi, ada Heidi, itu bukan orang sembarangan. Dan Heidi akan juga sharing ya pengalaman dia main data science. Dia termasuk orang yang salah satu yang terbaik di data science di ITTS, mahasiswa bukan dosen. Saya lihat juga ada Danito di sini. Ini bukan orang sembarangan juga. Danito ini adalah juara 3 waktu itu hackathonnya BPJS. Jadi bukan orang sembarangan banget. Dan dia dapat nilai 100 di 2 kuliah saya. Jadi 100 pol mentok nilainya. Jadi ada Novita dan sebagainya. Jadi ini yang ikut bukan orang-orang sembarangan juga sih. Ternyata mahasiswa saya yang ikut-ikut oke banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama, terutama buat mahasiswa ITTS supaya bisa magang, bisa menyerap ilmu dari Pakis. Cuman karena ini kita buka, saya akan taruh di YouTube. Mudah-mudahan Pakis juga akan berbesar hati supaya satu Republik Indonesia bisa bekerja sama dengan Pakis lah, kira-kira gitu. Supaya mereka tahu bahwa di Indonesia punya perusahaan yang sedahsyat Pakis. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memajukan Republik Indonesia. Kira-kira itu yang ada di kita. Dan saya yakin ini bukan, kalau nggak salah saya udah ketemu Pakis berapa kali ya, saya udah lupa ini udah. Tapi Pakis keren sih. Dan data science keren banget dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus, dan mahasiswa kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Pakis bisa kerjasama dengan mahasiswa dan dosen-dosen di sini. Salah satu mungkin yang saya pengen nitip banget sih ini ya, kita perlu belajar yang namanya ini proses mining, terutama bukan data mining, lebih ke arah Betul. proses mining, karena teman-teman di pemerintah sedang berjuang mengembangkan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, dan kayaknya mereka punya masalah di bisnis proses. Jadi kita perlu melakukan ekstrak proses miningnya supaya kita bisa ngelihat problem masalahnya gimana di bisnis prosesnya pemerintah, kira-kira itu. Itu poin yang agak agak ilmiah yang ingin saya sampaikan sedikit aja. Intinya itu aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman Pakis, Pak Isan, semoga sukses. Jangan khawatir, walaupun mungkin pesertanya sedikit karena emang ini siang parah banget, susah setengah mati. Kita rekam dan kita upload. Mudah-mudahan nanti Pakis tidak berkeberatan berinteraksi di luar webinar ini. Oke, terima kasih banyak. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Pak Isan. Terima kasih Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Wono atas sambutannya. Sebelum kepada sambutan kedua, mau mengingatkan kepada para peserta bahwa untuk melakukan absensi harap mengisi ya form yang sudah saya kirimkan linknya pada kolom chat di Zoom siang hari ini. Oke, selanjutnya merupakan sambutan dari Sales Director Pakis, Ibu Julia Puspa. Kepada Ibu Julia Puspa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Iksan. Wah, Pak Ono, terima kasih nih. Kita ketemu lagi waktu itu kalau nggak salah tahun lalu pas COVID ya,
Pak Ono kita bikin webinar bareng kalau nggak salah Udah nih. lama ya. Udah lama, pas COVID saya ingat saya tuh kita bulan Maret kalau nggak salah. Oh, Ya, setahun kan? jadi Iya. setahun ya, setahun ya, setahun, tahun lalu benar-benar. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Pak Ono dan teman-teman juga di ITTS. Jadi kalau saya mungkin mengkoreksi tadi Mas Iksan menyebutnya Pakes. Nah, kalau Pak Ono udah tahu nih, Pakis benar. Jadi Pakis itu sebenarnya ada kepanjangannya yaitu Parallel Query System. Dan filosofi Pakis, kenapa nih kalau dilihat di background saya nih ada pohon apa itu Pakis? Karena kita adalah pemain di data, di mana data itu terus bertumbuh seperti pohon pakis yang terus bercabang, bercabang, dan bercabang. Itu filosofinya dari pakis. Em, Pakis sendiri adalah produk kebanggaan Indonesia karena kita totally dibuild, dibuat itu di Indonesia. Ownernya dari Pakis ini adalah Bapak Beni Adam. Jadi kami itu sudah berdiri dari tahun 2015 sampai dengan saat ini kami terus berkembang dari sisi produk dan juga kami dibantu oleh teman-teman yang seperti data scientist dan juga kita punya developer terus mengembangkan membantu produk Pakis ini terus berkembang. Dan kami sudah di hak paten oleh Kemenhukam juga teknologi kami dan kami juga sedang urus proses TKDN di mana nanti akan dilihat apa saya sampai lupa kepanjangan TKDN kandungan ya kandungan nasional ya supaya kita terus bisa berjaya bermain di big data platform di Indonesia. Semoga sih harapan saya ya di sini dari acara ini dari teman-teman nanti bisa mengambil ilmunya, sharing ilmu dan mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di ITTS untuk bisa lebih berkarya dan berinovasi lah. Um, itu aja sih dari saya. Nanti mungkin langsung dilanjutkan oleh teman-teman dari Pakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Julia selaku Sales Director dari Pakis ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekeliruan saya dalam pengucapan. Terima kasih banyak ya atas inputnya. Oke, itu merupakan sambutan-sambutan yang sudah disampaikan oleh perwakilan ITTS yaitu Prof. Ono dan juga perwakilan dari Pakis, Ibu Julia Puspa. Sebelum masuk kepada materi atau topik pertama ya, saya ingin menyampaikan sebelumnya ini adalah bahwa pada webinar siang hari ini ya kita akan memiliki giveaway ya berupa saldo GoPay ya sebesar ratusan ribu untuk 5 pemenang ya. Pemenangnya seperti apa? Kita akan memilih pemenang berdasarkan dari penanya terbaik yang nanti akan kita umumkan di akhir webinar. Oke, jadi harap ya diperhatikan ini untuk webinarnya karena memang kita akan lumayan selektif memilih dari pemenang pada webinar kali ini. Oke, selanjutnya adalah masuk kepada topik pertama ya yang akan disampaikan oleh Bapak Yunda Rivera terkait data analytics and Pakis. Kepada Bapak Yunda Rivera, saya persilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam hormat Pak Ono, Mas Ihsan. Ya, perkenalkan saya Hyundai. Seperti yang tadi sudah disebutkan dari Bu Julia ya di pembukaan, saya ingin meneruskan. Saya perwakilan dari Pak Pakis bersama dengan rekan saya nanti Dani Satria akan menjelaskan di sesi kedua mengenai seminar kita hari ini ya. Untuk dari saya, kebetulan saya sebagai perwakilan dari Pakis, kebetulan juga saya perwakilan dari tim produk sebagai UX dan UI dan Pak Ono, Mas Ihsan dan teman-teman semua. Izinkan saya untuk memaparkan penjelasan mengenai apa itu data analitik ke teman-teman semua dan juga bagaimana apa kami sebagai Pakis gitu di perusahaan
yang bergerak di bidang big data ini. Mungkin secara singkat meneruskan apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Julia ya. Kami adalah Pakis. Kami bergerak di bidang software, berfokus pada big data analytics. Kami memiliki visi dan misi sebagai pionir juga ya untuk terkait di bidang big data ini. Harapan kami bisa ikut memajukan bangsa, karena seperti yang disebutkan Bu Julia tadi, kita benar-benar produk kebanggaan anak negeri ya, karena kita dibuat dengan bersama dengan teman-teman juga di Indonesia gitu. Dan kami ikut memajukan di era transformasi digital ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan harapan kami ini Pakis bisa terus berkembang untuk bisa membangun bisnis di big data analisis ini. Kemudian setelah itu mungkin saya akan memaparkan izin share screen kali ya Mas Isan ya. Dipersilakan Pak Hyundai, Ya, mantap nih. sudah terlihat belum ya Mas Isan? Sudah Pak. Oke. Oke, sebelumnya saya coba mulai memaparkan. Seperti saya sebutkan, latar belakang kami dan juga misi kami sebagai pembangun solusi ya di Indonesia di bidang big data, dengan harapan kami bisa ikut memajukan sebagai pionir juga membangun aspek kita lah untuk di bidang big data ini. Dan izinkan saya juga memperkenalkan, kita tuh punya beberapa produk ya yang terkait dengan big data ini dan data analitik. Yang pertama itu kita punya produk kita sebut sebagai Pakis Data Enterprise. Yang kedua itu Pakis Data Studio, Pakis Data True AI, Pakis Media Intelligence, dan ada satu lagi nih teman-teman semua, kita menyebutnya sebagai Pakis Cloud Connect. Nah, untuk Pakis Data Enterprise sama Pakis Cloud Connect ini sebenarnya menjadi satu kesatuan juga dengan Pakis Data Studio, atau kita biasa nyebutnya PDS ya. Nah, Pakis Data Studio ini dibangun atas dasar aspek sebagai aplikasi yang bisa memproses data, yang bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan di bidang data analisis gitu. Seperti yang kita ketahui kan, data analisis sendiri itu bisa memproses suatu data yang structure atau unstructure, data yang istilahnya data kotor, kita bisa menjadi proses data tersebut menjadi suatu visual gitu, di mana Pakis Data Studio ini bisa menjawab setiap pertanyaan lah, menjawab setiap data-data yang ada, sehingga kita bisa memvisualisasikan data tersebut gitu. Dan apa sih bedanya dengan Pakis Data Enterprise dan juga Pakis Data Cloud Connect tadi? Mungkin lebih ke aspek ininya ya, aspek targetnya gitu ya. Kalau misalkan kan setiap data itu memiliki kebutuhan yang beda-beda dari segala aspek kecepatan proses data, kapasitas data yang dibutuhkan gitu. Nah, Pakis Data Enterprise ini lebih menjangkau halayak yang lebih luas, lebih besar, seperti perusahaan-perusahaan yang lebih besar yang membutuhkan kecepatan data atau data yang dibutuhkan itu lebih besar gitu. Sedangkan untuk Cloud Connect sendiri, Pakis Cloud Connect ini untuk menjangkau seperti UMKM atau personal atau hal-hal yang lebih kecil ruang lingkupnya. Tapi tujuannya sama, untuk memproses data menjadi suatu visual dari data yang tadi saya sebutkan structure dan unstructure gitu. Seperti itu. Dan untuk Pakis Data Studio sama seperti Enterprise dan Cloud Connect, kita nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan menjelaskan dan memvisualisasikan lewat saya atau Daniel seperti apa Pakis Data Studio itu dan bagaimana proses menjalankan data analitiknya ini. Kemudian untuk Pakis True AI, produk kami yang selanjutnya, ini juga sama-sama produk yang bisa kita katakan bisa menjawab lah kebutuhan dan pertanyaan di ini kan memiliki tipe analis yang bisa memprediksi ya. Nah, True AI ini
kita harapkan bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan, menganalisa, memprediksi, seperti misalkan kita mengambil contoh data curah hujan, True AI bisa memproses prediksi-prediksi yang tadi saya sebutkan contohnya. Dan kemudian produk selanjutnya itu di produk family kami itu ada Pakis Media Intelligence. Kita juga biasanya nyebutnya PAMEDI ya teman-teman. Jadi Pakis Media Intelligence ini karena base-nya media intelligence, kita memproses data-data di sosial media, online data ke dalam bisnis intelligence gitu. Jadi contohnya misalkan data-data di sosial media ini kita ambil berdasarkan by hashtag, misalkan pemilu. Nanti ketika kita mengetik pemilu, PaMedia atau Pakis Media Intelligence ini akan memproses terkait hal apapun yang berkaitan dengan keyword pemilu gitu. Nah, mungkin pada saat nanti pemilu bisa jadi PaMedi ini bisa ikut menjawab setiap proses yang ada gitu. Dan apapun ya terkait hashtag apapun, keyword apapun, PaMedi bisa memproses itu semua. Jadi dari kami berharap Pakis bisa menjawab setiap pertanyaan, bisa menjawab setiap hal-hal yang terkait di era zaman sekarang ini, era transformasi digital, karena kami ikut membangun dan ikut berjalan dengan perkembangan data analitik begitu. Demikian mungkin untuk proses penjelasan mengenai apa itu Pakis, apa itu produk-produk yang kami miliki yang bisa menjangkau data analisis. Selanjutnya mungkin dari saya, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu karena base teman-teman di ETTS juga masuk ke dalam ruang lingkup terkait dengan data analitik, data science dan sebagainya. Tapi izinkan saya untuk memaparkan data analisis atau data analitik terkait dengan Pakis nih yang saling terhubung yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu atau belum tahu kan, data analitik ini adalah elemen sentral dalam suatu bisnis ya, di mana data ini akan sangat krusial dipakai gitu. Dan untuk menjawab dengan tema webinar kita hari ini kan terkait dengan understanding the huge potential of big data analysis. Jadi kita mau memahami potensi besar dari big data analysis gitu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang cukup tertarik ingin menjadi data scientist, data analis, atau kedepannya memulai karir. Ini juga akan terkait dengan pembahasan saya nanti terkait live at Pakis, bagaimana dunia kerja di era sekarang, dunia kerja di ruang lingkup data analis, data scientist, dan sebagainya. Kita tahu bahwa data analitik ini kan sebagai apa tadi yang saya sampaikan, elemen sentral bisnis ya, di mana data analis ini bisa mengolah data akurat untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi saya sampaikan, data analisis ini diproses dari data-data kotor atau structure, unstructured menjadi suatu data yang bisa kita sampaikan menjadi satu informasi, di mana informasi ini nantinya bisa kita olah, kita proses, dan mencapai tujuan yang kita harapkan gitu. Di ruang lingkup bisnis pun data analitik ini masuk ke dalam kategori business intelligence, di mana tadi juga sebagai saya sampaikan di Pakis Media Intelligence juga saling terkait dengan bisnis intelligence yang berjalan, dan juga bisa menjawab setiap masalah yang ada, mengolah data mentah menjadi suatu informasi seperti yang saya sampaikan. Dan teman-teman nanti akan tahu sendiri nih, ketika kita masuk ke dunia data scientist, data analitik, teman-teman nggak akan asing dengan istilah-istilah business intelligence, data engineer, data scientist, juga machine learning gitu. Dan di mana kita juga menjalankan Pakis ini dengan machine learning yang kita miliki. Gitu. Kemudian seperti yang kita ketahui kan data analitik nih ruang lingkupnya besar ya. Nah, yang kita ketahui kan data analitik ini ada 4 nih, ada 4 kategori: deskriptif analitik, diagnostik, kemudian kalau nggak salah prediktif analisis, sama juga prediktif analitik. Dan keempat proses ini nantinya akan berjalan sesuai dengan ketika kita menjalankan satu produk nih, misalkan kita menjalankan Pakis Data Studio. Nah, Pakis Data Studio ini juga ikut memproses dari keempat tipe dari data analisis ini, begitu. Mungkin nanti untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, teman saya akan memaparkan lebih jelasnya bagaimana itu data scientist, betul ya Nil ya? Data scientist itu seperti apa,
terus pemrosesan seperti apa. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin saya bisa serahkan langsung ke teman saya lewat share screen saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya Daniel. Silakan Daniel. Halo semuanya, bisa kedengaran ya suara saya? Sudah terdengar Pak Daniel. Oke, baik Pak. Akan saya mulai dan lanjutkan tadi sebelumnya dari Pak Hyundai. Oke, saya perkenalkan, nama saya Daniel. Saya sebagai data scientist di Pakis ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai data analitik atau big data analitik juga bisa dikatakan seperti itu. Jadi apa itu big data gitu ya? Sebenarnya big data itu tidak belum ada ini ya apa namanya terminologi yang apa yang cocok gitu mungkin. Tapi ini open to interpretasi gitu. Kita bisa menginterpretasi sebagai mana kita mau. Tapi ada satu hal yang bersinggungan di antara semua itu, yaitu big data itu merefer ke sebuah koleksi data yang banyak dan kompleks seperti itu. Nah, kemudian big data analytics itu apa? Yaitu bagaimana kita proses big data itu, kemudian kita ekstrak, lalu dari situ kita bisa mendapatkan suatu insight. Kita juga bisa mendapatkan suatu tren atau bahkan customer behavior yang nantinya akan kita gunakan untuk mengambil keputusan seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Oke, kenapa big data itu sangat esensial sekarang ini seperti itu ya? Jadi pertumbuhan data itu sangat signifikan ya. Katanya menurut survei data yang ada di dunia ini sekarang ini itu hampir 70%-nya itu di-save atau di-create atau dibuat itu dalam 4 tahun ke belakang. Kita bisa bayangkan dalam 4 tahun belakangan itu sudah mengisi 70% hard disk atau memori kita gitu. Jadi pun nanti ke depannya akan sangat signifikan lagi nih pertumbuhan big datanya seperti itu. Jadi data ini sangat krusial. Nah, oleh karena itu data ini katanya adalah new oil gitu, suatu barang yang berharga. Gitu. Jadi kalau kita punya data, kita bisa tahu pergerakan dunia itu bagaimana. Kita bisa mendapat keuntungan dari hal tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan data kita bisa tahu pergerakan customer, kita bisa tahu pergerakan manusia seperti itu, kita bisa tahu polanya. Nanti berdasarkan hal itu kita juga bisa misalnya membuat strategi yang bisa menguntungkan company kita, atau kita juga bisa membuat software baru yang bisa menyelesaikan persoalan mereka seperti itu. Kemudian di nomor 3 kita juga bisa mengimprovisasi operasi. Gitu. Misalnya tanpa big data kita tektokannya itu sulit gitu. Apa-apa yang diperlukan datanya untuk melakukan sesuatu operasi gitu atau melakukan kegiatan. Tapi dengan big data kita bisa memetakan yang penting itu seperti ini dan yang tidak penting itu seperti ini. Kemudian yang terakhir itu kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat lagi. Ini ya, apalagi di masa sekarang mungkin kita sering shopping gitu, beli belanja online, kita bisa mendapatkan rekomendasi yang memang lebih cocok gitu di kita. Dan nanti customer-nya juga bisa mendapatkan barang yang memang sesuai dengan kebutuhan. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian kita bergerak lagi, apa itu data science gitu. Jadi data science ini adalah sebenarnya studi gitu ya tentang data untuk mengekstrak meaningful insight
untuk nantinya dipakai dalam bisnis tadi. Jadi ini seperti proses dalam pengolahan data. Gitu. Ingat ada bisnis di belakangnya. Gitu. Jadi memang nantinya insight yang kita dapatkan dari big data tadi nanti akan kita terapkan dalam bisnis. Gitu. Akan kita terapkan bagaimana nanti data-data yang tadi itu bisa berjalan gitu dan memberikan dampak yang signifikan dan nyata kepada customer, kepada kehidupan manusia. Seperti itu ya. Nah, kemudian data science itu terdiri dari apa aja sih? Gitu. Nah, data science itu ada persinggungan dari 3 major, ya, 3 jurusan gitu atau 3 ilmu, yaitu computer science, kemudian ada matematik dan statistik, kemudian ada domain. Nah, yang biasanya kita temui mungkin ada computer science dan dia juga tahu domain knowledge-nya. Nah, itu yang biasa kita namai sebagai software development gitu atau software engineer yang biasanya ya atau tradisional programming seperti itu. Kalau misalnya penggabungan dari computer science dan matematik dan statistik itu adalah machine learning ya. Mungkin sekarang juga cukup ngetop ya machine learning. Kemudian ada lagi yang namanya pergabungan dari matematika dan statistik serta domain knowledge. Itu adalah traditional research ya. Research yang kita lakukan sebagaimana biasanya tanpa bantuan komputer atau programming. Dari persatuan ketiga major tadi, itulah data science. Gitu. Jadi memang data science ini sangat lebar luar lingkupnya, dan kemudian juga sekarang perkembangannya sangat cepat gitu ya. Dan research yang dilakukan juga semakin banyak seperti itu. Jadi memang sebagai seorang data scientist kita harus bisa ngekip gitu ketiga ilmu itu, baik dari komputernya, programmingnya, baik dari matematika dan statistiknya, baik dari domain bisnisnya. Nah, ini paling penting. Seorang data scientist itu harus tahu domain business knowledge-nya. Gitu. Apabila seorang data scientist hanya tahu computer science saja dan matematik statistik, dia nggak tahu domain knowledge-nya sama business knowledge-nya, dia tidak akan bisa mengimplementasikan ilmunya tadi terhadap bisnis, gitu, terhadap kejadian nyata yang nanti kita gunakan, kita berikan kepada customer atau kepada kehidupan nyata kita seperti itu. Nah, maka dari itu juga mungkin sering ada beberapa orang bilang bahwa seorang data scientist itu lebih jago programmingnya daripada seorang matematikawan atau statistician. Dan sebaliknya, si data scientist ini orang yang jago matematikanya dan statistiknya daripada programmer kayak gitu. Jadi memang kita harus data scientist harus keep up dengan ketiga-tiganya seperti itu. Nah, ini adalah data science life cycle. Jadi biasanya apa-apa aja yang dilakukan oleh data scientist. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada cycle yang lain, cuma secara garis besar seperti ini, gitu ya. Yang pertama itu tadi ada business understanding. Ya, kita harus tahu dulu bisnis apa yang sedang kita kerjakan, kemudian nantinya bisnis outcome apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan apa sih yang memang lagi trending sekarang, apakah itu bisa diaplikasikan seperti itu. Karena memang banyak cara-cara atau program-program yang itu sangat bermanfaat, yang sangat menarik, cuma itu mungkin tidak menguntungkan secara bisnis. Atau itu mungkin tidak applicable karena biayanya lebih mahal daripada keuntungannya nantinya. Kemudian ada juga data mining. Apa itu data mining? Data mining gimana kita memproses suatu data itu gitu ya. Gimana kita mengambil hal-hal yang diperlukan dari data itu atau gimana kita juga mengumpulkan datanya seperti itu. Kemudian data cleansing, ini kita membersihkan datanya. Jadi data di dunia ini itu tidak bersih gitu ya. Misalnya ada orang yang satu suka ini, kemudian orang yang lain nggak suka. Nah itu nanti ketika kita membangun suatu model, suatu analisa, gitu, gimana caranya kita membersihkan data itu supaya nanti bisa kita presentasikan mungkin ke atasan kita atau kita presentasikan kepada orang lain yang mungkin dia tidak
insight tadi, kita eksplorasi data-datanya, apa aja yang mungkin data-data yang diperlukan, kemudian bagaimana pergerakan datanya atau customer-nya di data itu, seperti itu. Kemudian ada feature engineering. Nah, ini mungkin hal teknikal yang akan kita lakukan terhadap data tersebut nanti misalnya apabila kita ingin melakukan permodelan, misalnya permodelan machine learning atau statistik kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu nih sentimen analisis gitu ya, misalnya di Twitter gitu, kita bekerja di Twitter, kita ingin tahu kira-kira komen orang yang satu atau komen dengan orang yang lain itu positif atau negatif, atau ketika kita membuat software terjemahan gitu, apakah nanti softwarenya itu baik atau tidak terjemahannya. Nah, sebenarnya kan mesin itu hanya ngerti 0 dan 1 gitu ya, binary gitu, ya atau tidak gitu. Dia itu nggak tahu misalnya siapa nama kamu gitu. Nah, itu mereka tidak tahu. Jadi nanti gimana caranya kita bisa menerjemahkan data-data kita yang bahasa manusia itu misalnya ke bahasa mesin seperti itu. Kemudian ada predictive modeling, ya ini tadi terkait gimana kita membuat suatu model machine learning mungkin atau deep learning. Jadi ini terkait dengan programmingnya gitu ya. Kita mungkin bisa menulis code untuk membuat machine learning. Kemudian data visualisasi. Nah ini salah satu hal yang paling penting sebagai data scientist ya. Gimana kita menyajikan data kepada khalayak umum, kepada orang-orang yang tidak tahu hal-hal teknis, tidak tahu matematika, tidak tahu statistik gitu. Nah, kita kan juga sebagai data scientist harus memberikan mungkin insight yang memang gampang dimengerti gitu. Tidak menyajikan kata-kata mungkin yang terlalu rumit, terlalu teknikal gitu ya. Jadi ini life cycle-nya. Jadi ini tidak berhenti 1 sampai 7 gitu, tapi dia muter terus gitu ya, tergantung nanti apa masalah yang sedang kita hadapin nantinya. Gitu. Jadi nanti bisa dari 7 ke 2, kemudian 2 ke 3 seperti itu. Kira-kira. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian bagaimana sih memproses big data. Nah, dalam memproses big data itu sebenarnya adalah proses yang panjang gitu ya. Mungkin sampai seminggu atau bahkan ada sebulan atau bahkan per tahun. Itu tergantung masalah apa yang ingin kita selesaikan gitu ya. Masalah apa yang ingin kita carikan solusinya. Dan kemudian apakah nanti solusi dari masalah itu ingin kita aplikasikan sedemikian rupa, bagi itu misalnya mau kita aplikasikan dalam bentuk tradisional atau kita ingin aplikasikan dalam bentuk software atau website atau bagaimana gitu ya. Jadi memang ini bukanlah suatu hal yang pakem gitu ya. Tapi memang walaupun bukan suatu hal yang pakem, ada beberapa hal umum yang bisa kita lakukan untuk memproses dan menganalisa big data tadi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalahnya. Jadi kita ini harus tahu dulu nih masalahnya apa kayak gitu. Kalau kita misalnya nggak tahu apa masalah yang ingin kita selesaikan, ya, kita nggak akan tahu juga gitu, nanti pendekatan apa yang ingin kita lakukan, gimana proses-prosesnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada mendesain data yang dibutuhkan seperti itu. Nah, misalnya kita tadi sudah tahu nih masalah kita, misalnya kita ingin meningkatkan sales kayak gitu ya. Itu juga produk apa misalnya kita ingin meningkatkan sales di produk misalnya baju atau misalnya celana kayak gitu. Nah, berarti kita harus mendesain dulu kira-kira untuk menaikkan dan menganalisis salesnya kita harus mengumpulkan data apa aja kira-kira ya. Oh, berarti data misalnya penjualan bulan lalu. Nah, kemudian penjual per harinya, per jamnya mungkin nggak hanya tahun lalu tapi bulan lalu tapi 2 bulan sebelumnya. Kemudian siapa aja yang beli, jam berapa aja gitu. Kemudian platform apa juga misal saingan kita dan sebagainya. Jadi kita harus tahu, setelah kita tahu tadi masalahnya, kita tahu datanya juga, kita harus bisa mendesain datanya, hal-hal apa yang kita butuhkan dari situ. Kemudian yang ketiga, kita pre-proses datanya.
Jadi sebelum kita analisa, kita harus melakukan pre-process namanya. Kita bersihkan dulu gitu. Mungkin misalnya kita bisa melakukan survei gitu ya untuk menemukan datanya, untuk mengambil datanya. Gitu. Kita survei gitu. Kita misalnya bisa pakai survei tradisional gitu ya, atau misalnya kita bisa bikin survei di Google Form, kita share linknya gitu. Nah, nanti kan setiap penanya mungkin atau setiap penjawab gitu, itu tidak semuanya melakukan atau menjawab semua soalnya gitu. Nah, jadi terhadap hal-hal yang tidak dijawab itu kita harus bersihin dulu misalnya kayak gitu. Itu ya processing, dan ini salah satu bagian yang penting untuk melakukan analisis data. Kemudian yang keempat itu, nah disinilah baru masuk menganalisa. Jadi dari hal-hal yang telah dikumpulkan, dari data-data yang telah didapat, disinilah kemudian si data scientist-nya itu mengeluarkan itu ya kemampuan dia, kemampuan menganalisisnya, baik itu preskriptif, diagnostik, prediktif, dan lain-lain. Dan itu tadi, apakah dia lakukan secara tradisional atau menggunakan bantuan tadi programming, statistik, matematika, beserta domain knowledge-nya tadi. Nah, setelah kita mendapatkan summary dari situ, kesimpulan, nanti kita bisa presentasikan, yaitu memvisualisasikan datanya, bisa dalam bentuk misalnya bar chart, pie chart, line chart gitu. Dan nanti mungkin biasanya itu kita akan mempresentasikan kepada atasan kita atau teman-teman kita. Dan biasanya nanti end user-nya ini adalah orang yang mungkin tidak terlalu paham secara teknikal, matematika dan statistik tadi. Jadi kita harus mengemasnya sedemikian rupa sehingga khalayak umum bisa mengerti seperti itu, kira-kira. Jadi ini garis besarnya ya, bisa kita bisa katakan seperti itu. Nah, mungkin ini adalah sneak peek gitu ya. Ini mungkin sedikit rincian, sedikit cuplikan ketika kita menganalisis big data menggunakan produk kita, gitu ya, Pakis, gitu. Mungkin seperti yang kita tahu bahwa tadi data scientist itu sangat lebar ya ruang lingkupnya. Kita juga butuh banyak software gitu. Nah, dan tadi Pakis juga menyediakan softwarenya, ada PDS, Pakis Data Studio, itu juga kita gunakan untuk melakukan proses big data. Nah, ini adalah sneak peek ketika kita melakukan proses analisa big data gitu ya. Jadi di sini di Pakis itu sangat sangat gampang digunakan untuk memproses datanya. Jadi walaupun kita misal tidak tahu programming, kita sangat bisa menggunakan Pakis ini untuk mengekstrak data, mengekstrak insight seperti itu. Nah, jadi dari misalnya dari file CSV, raw file, kita bisa membuat visualisasi dalam bentuk tabel file. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Nah, kita juga bisa dengan Pakis Data Studio kita juga bisa menampilkan atau memberikan visualisasi dalam bentuk tadi bar chart, pie chart, line chart dengan mudah ya, tinggal drag and drop seperti itu. Jadi sangat simple dan gampang digunakan. Seperti itu kira-kira. Jadi ya mungkin seperti itu dari saya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin mencoba gitu ya fitur dari Pakis ini, itu bisa dicoba dan di-scan ya. Dari sini ada tadi yang seperti teman saya Hyundai katakan, sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita juga punya Pakis.connect. Ini lebih lebih gampang digunakan untuk perseorangan seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba teman-teman sekalian trialnya, di-scan, atau mungkin bisa mengakses langsung ke website yang tampil di layar. Mungkin seperti itu kurang lebih dari saya. Mungkin akan saya kembalikan kepada Pak Iksan ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Pak Dano Satria. Luar biasa sekali ya. Ini ilmunya masih dikit aja tuh udah berasa lumayan terbukakan nih. Tapi memang nih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom chat gitu kan.
Ini nggak ada yang mau nanya nih Pak, tolong dong demoin gitu sekalian gitu kan. Oke, mungkin Pak Daniel Satria ini saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Daniel ya. Ini ada dari staf Pak Nanang. Wah, ini Mbak Zina atau Mbak Elisa nih. eh Staf Pak Nanang bertanya, jadi dari semua jurus ini ya atau rumus ini ya ada naive Bayes, ada nearest neighbor, neural networks, linear regression, principal components analysis, backpropagation, support vector machines, logistic regression. Dari rumus-rumus yang dikirimkan dalam chat ya, mana sih yang paling relevan atau mungkin yang paling sering digunakan atau mungkin paling efektif digunakan ya, karena semuanya akan matematika pada waktunya. Monggo Pak Daniel bisa dijawab. Nice question ya dari staf Pak Nanang. Oke, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya, gitu ya. Mungkin saya akan sedikit memberikan atas mungkin pengalaman saya dalam melakukan olah data, gitu ya. Dan kalau pertanyaan ini mungkin terkait dengan sering juga digunakan di machine learning atau statistik, gitu ya. Mungkin sebelum populer machine learning ini sudah digunakan, gitu ya. Tapi secara tradisional, mungkin dengan tulis tangan atau sebagainya. Tapi ini juga lebih populer lagi karena memang kita bisa implementasikan di machine learning dan deep learning seperti itu ya. Nah, jadi memang di machine learning itu ada banyak algoritmnya, ada banyak rumus-rumusnya kayak gitu ya. Memang akan matematika pada waktunya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya apa yang paling baik itu sebenarnya tidak bisa kita generalisir gitu ya. Oh, ini yang paling baik akan ini, oh ini yang paling baik akan ini, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita harus pelajari dulu masing-masing algoritmanya itu kuat di data yang seperti apa, gitu. Kuat seperti apa. Makanya tadi saya katakan bahwa kita ini hal yang paling penting untuk menyelesaikan masalah big data itu kita harus tahu dulu masalahnya apa, gitu. Kita harus tahu dulu solusi yang kita cari itu kira-kira yang bagaimana, permasalahannya apa. Nah, seperti itu. Saya ambil kasih contoh misalnya linear regresi kayak gitu. Nah, ini kan mungkin di bidang statistik juga ada, dan machine learning ini kan mencari gitu, kita bisa melakukan prediksi melalui algoritma ini. Tapi kayak misalnya logistic regresi ini cukup powerful, tapi mungkin akan less powerful kalau misalnya ada fitur-fitur yang saling berkaitan kayak gitu, ada collinearity di antara data-datanya gitu. Nah, jadi kita harus mencari algoritma lain yang dia tidak yang bisa tahan akan multilinearity itu, collinearity kayak gitu. Atau mungkin ya kita bisa pakai linear regresi, tapi nanti kita bisa melakukan pre-processing dulu sebelumnya. Data-datanya kita ubah, kita lakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga bisa memaksimalkan algoritma linear regresinya seperti itu. Gitu. Jadi kembali lagi tidak ada yang paling baik begitu ya. Kita harus tahu dulu karakteristik datanya bagaimana, kemudian outcome yang kita inginkan apa. Selain itu kita juga harus tahu masing-masing algoritma itu gunanya apa sih, gitu. Kalau tadi misalnya ada multi-collinearity, oh kita pakai algoritma yang lain yang memang tahan terhadap multi-collinearity, yaitu bisa mungkin pakai random forest seperti itu, atau pakai SVM atau dan lainnya seperti itu. Begitu kira-kira. Oke, luar biasa atas jawabannya Pak Dana Satria. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan staf Pak Nanang. Cuman nih Pak Daniel, punten banget. Ini sebenarnya saya jadi pengen ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Dari Ya, beberapa bagaimana? rumus yang sudah tadi ya dikirimkan gitu kan. eh Yang mana sih Pak yang paling sering Pak Daniel gunakan dalam proyek-proyek atau klien yang sudah pernah digarap deh sama Pak Daniel itu seringan menggunakan rumus yang mana nih Pak Daniel? Oke, baik. Nah, kalau sering yang mana gitu ya. Nah, itu tadi biasanya saya akan mencoba lebih dari satu model. Saya akan mencoba lebih dari satu model atau algoritma. Nah, itu baru saya bandingkan seperti itu. Tapi biasanya memang untuk saat ini itu
mungkin ada 2 kandidat ya yang paling sering orang gunakan mungkin ya. Dan ini juga sangat terkenal dalam dalam data scientist gitu, yaitu random forest dan XGBoost seperti itu. Gitu, Pak. Oke, luar biasa. Jadi Iya, memang ya ada 2 kandidat terbesar ya Pak ya yang memang sering digunakan. Oke, iya. jadi terima kasih Pak Daniel ya atas jawabannya. Semoga menginspirasi atau menjawab juga dari peserta-peserta lain ya. Jangan sampai skip kelas matematika diskrit. Oke, next question dari Mbak Gista RP. Ya, ini mahasiswa ITTS juga nih Pak Daniel ya. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi jika ada data yang hilang atau tidak lengkap dalam analisis data? Wah, ini nice question juga. Monggo, Pak Daniel. Iya, Jawabannya. jadi bagaimana menyelesaikan kalau data yang hilang begitu ya, Pak? Yes, betul. Mengatasi kalau ada data yang hilang atau tidak lengkap saat proses analisis data. Hmm. Yang paling ideal sih harus dicari lagi seperti itu. Dalam data science gitu ya. Kalau kita mempunyai data yang bagus dan baik, itu sebenarnya kita sudah menyelesaikan 70% masalah itu sendiri. Jadi kuncinya di data. Kayak gitu. Dan pekerjaan data scientist itu biasanya berkutat di pengumpulan data, di cleansing data, dan sebagainya. Jadi tahap permodelingan itu hanya sedikit gitu ya. Nah, itu yang sering orang-orang skip, orang-orang yang sering lewatkan gitu. Karena apa? Karena susah gitu. Susah ngumpulin datanya, susah ini datanya kayak gitu. Jadi di skip. Padahal itu adalah bagian yang penting gitu ya. Nah, kayak tadi seperti saya bilang di sisi awal ya. Kenapa big data gitu, data engineer, data scientist, kenapa field-field itu sekarang menjadi tren gitu. Karena apa? Karena dengan data kita bisa tahu gitu semuanya. Kita bisa mendapat keuntungan dari itu, baik materi dan non materi seperti itu. Terus sih, jadi kalau memang ada data yang hilang, coba dicari datanya apa yang hilang gitu. Kita mungkin bisa melakukan survei ulang seperti itu. Atau kita juga mungkin bisa melakukan resampling kayak gitu. Kalau misalnya ada 10.000 data, kemudian ada ada satu user yang hilang datanya, nah itu kan masih bisa ya di sampling sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya datanya ada 10.000 yang hilang itu hampir 70% kayak gitu, nah itu ya memang harus mau nggak mau dikumpulin lagi datanya. Karena kalau kita kita gunakan juga rumus matematika, statistik, bahkan machine learning, ya itu pasti akan nanti outcome-nya akan buruk juga gitu, nggak maksimal kayak gitu, karena dia akan berkutat dengan data. Makanya itu ya namanya machine learning gitu, dia akan belajar dengan data. Sebagaimanapun kita kan sebenarnya bisa menjawab soal matematika, bisa menjawab soal fisika, atau misalnya bisa menjawab customer behavior, gimana kita bisa mendatangkan sales yang lebih baik lagi, itu kan sebenarnya kita belajar dari data. Kita sudah belajar dari pengalaman. Oh, pengalaman seperti ini sudah ada sebelumnya. Kalau kita kasih input X akan menjadi Y, seperti itu. Makanya tadi data itu sangat penting. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel atas jawabannya ya. Semoga menjawab dari pertanyaan Mbak Gista. Jadi kalau misalnya ada data yang tidak lengkap, ya harus dicari lagi ya Pak ya. Ya, benar. Karena itu sudah memegang role yang sangat besar dalam proses Benar. data science ya Pak ya. Seperti Benar, itu. Pak. Kalau dari Pak Daniel sendiri pernah nggak Pak mengalami data tidak lengkap Pak? Atau sering? Iya, pasti sering ya. Pasti Oke. sering. Oke. Sering banget. Oke, siap kalau gitu dari Mbak Gisa, semoga sudah menjawab ya dari jawabannya Pak Daniel Satria. Kita next ya Pak Daniel ya. Dari Baik, Pak. Mas Danito, ini salah satu mahasiswa berprestasi kita nih Pak Daniel. Menarik sekali layanan-layanan yang disediakan oleh Pakis ini, terutama True AI. Seperti apa contoh kasus pemanfaatan analisis kognitif dengan artificial intelligence atau AI di layanan True AI ini, dan bagaimana perhitungan cost bagi pengguna atau kliennya? Terima kasih. Wah, ini otaknya udah otak bisnis nih. Luar biasa Mas Danito. Monggo Pak Daniel untuk jawabannya. Mungkin bisa dilempar ke ini ya, teman saya,
Pak Yunda kali bisa menjawab kira-kira Pak Yunda untuk Oke, layanan dari luar tool biasa. AI Pak ini. Hyundai, standby Pak Hyundai. Ya, halo. Oke. Perlu saya bacakan ulang Pak Hyundai? Boleh, boleh, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dani Ismarianto Ruhiat atau Danito ya. Pertanyaan adalah seperti ini. Menarik sekali layanan-layanan yang disediakan oleh Pakis ini, terutama True AI. Nah, seperti apa contoh kasus pemanfaatan analisis kognitif dengan artificial intelligence di layanan True AI ini dan bagaimana perhitungan kos bagi pengguna atau kliennya? Terima kasih. Monggo Pak Hyundai. Oke, saya coba jawab kali ya. Tapi dari point of view saya mungkin Maisan. Sederhananya mungkin gini, kebetulan kan tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa Pakistro AI ini kan adalah produk yang dibuat untuk menjawab lebih ke arah prediktif analitik ya. Contoh lah, misalkan kita menggunakan True AI ini untuk memprediksi, misalkan gini, saya sebagai seorang penjual pakaian nih, misalkan saya sebagai seller, saya ingin menggunakan True AI ini untuk memprediksi apakah, halo, terdengar nggak ya? Maaf, terdengar ya? Jelas ya? Aman Pak Hyundai. Oke, siap. Apakah produk saya ini terus mengalami kenaikan peningkatan gitu. Nah, dengan True AI ini kita gunakan seperti yang tadi saya jelaskan kan data-data analitik itu terdiri dari deskriptif analitik, diagnostik, prediktif, dan perspektif ya. Nah, jadi ketika True AI digunakan, apa yang mungkin terjadi nih berarti kan? Saya menggunakan True AI ini untuk memprediksi, misalkan terjadi kenaikan di bulan Juni hingga Juli nih. Dan itu True AI sudah membaca bahwa di bulan setelah Juli itu ada Idul Fitri gitu dah. Nah nanti si True AI ini akan membaca prediksinya begitu. Jadi berarti di tahun selanjutnya kita sebagai pengguna dari True AI bisa memanfaatkan data berarti di bulan apa lagi nih untuk tahun depan yang sekiranya data penjualan ini akan naik gitu. Ini sih saya menjelaskan dari point of view saya. Kebetulan kan yang lebih expert data scientist Daniel, saya kan sebagai UX UI gitu sih. Terus terkait untuk cost, saya sih nggak bisa jawab bagaimana. Mungkin tapi yang lebih jelasnya, cost akan berpengaruh nanti hasil diskusi tim dengan customer. Seperti itu sih dari aspek bisnisnya. Penjelasan dari saya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Hyundai atas jawabannya. Mungkin dari Pak Daniel mau ada Ya. tambahan? Boleh. Jadi saya tambahin. Ya, jadi tadi bagaimana analisa kognitifnya gitu ya. Sebenarnya apa ya? True AI ini itu sangat powerful. Jadi sebenarnya hampir sama kalau kita gunakan programming yang biasa. Gitu. Kelebihan dari True AI ini apa? Dia lebih user friendly. Gitu. Jadi sudah ada GUI-nya. Gitu. Jadi yang tidak biasanya kan kalau mungkin saya gitu melakukan predictive modeling dan segala macam itu menggunakan Python gitu ya, bahasa pemrograman. Nah, dengan True AI ini kita bisa melakukan predictive modeling, kita bisa membuat machine learning model tanpa harus tahu programming Python kayak gitu. Jadi kita bisa tinggal drag and drop. Kita juga bisa ingin misalnya masukkan learning rate-nya berapa. Jadi sudah ada di True AI itu. Jadi dia sudah otomatis seperti itu. Nah, kalau tadi yang disinggung dari itu ya, cost-nya itu apakah maksudnya cost komputasinya atau cost apa ya? Kalau cost komputasinya itu sejauh ini tidak ada masalah seperti itu ya. Jadi cost komputasi kita masih rasional dengan outcome yang akan kita hasilkan, masih reasonable dan applicable. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Untuk Mas Danito, apakah sudah jelas? Oke. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Yunet dan Pak Daniel ya. Ini jawabannya luar biasa. Jadi memang True AI ini memudahkan ya, layanan dari Pakis ini memudahkan kita tidak usah
belajar Python malah sudah bisa dibuatkan modelingnya Pak ya. Benar. Mantap nih. Mungkin Jadi tinggal mau model apa seperti itu dan mau konfigurasi seperti apa. wah luar biasa ini. Semoga kita bisa ini apa ya langsung mencoba nih nanti nih. Coba tahu ada demonya. Oke, next question dari Mas Akbar. Mas Akbar, apakah bisa mengintegrasikan teknologi IoT dengan data science? Oh ini ada 2 teknologi AI ya. Jika bisa, seperti apa gambarannya? Dan pertanyaan satunya lagi adalah, saya juga ingin bertanya, apa yang diperlukan untuk menjadi data scientist untuk standar industri? Mungkin Pak Daniel atau Pak Hyundai bisa menjawab, dipersilahkan. Mungkin satu-satu dulu ya tadi tentang IoT ya, Internet of Betul, Pak. Things. Mungkin yang banyak ya sebenarnya ya. Tapi yang paling apa ya, yang saat ini mungkin yang paling tren gitu kita bisa melihat speech recognition ya. Mungkin kayak hey Google kayak gitu. Dan nanti misalnya gimana kita bikin seperti apa ya? Kalau di rumah sih saya pakai untuk itu tadi speech recognition, kemudian bisa pengenalan wajah saya. Jadi nanti yang misalnya apa ya, yang mau masuk kamar saya, tapi ketika di scan nggak cocok kayak gitu, jadi nggak bisa masuk seperti itu. Dan ketika kita juga bisa ngehubungin data scientist, machine learning-nya ke speaker kita kayak gitu. Kita bisa ngidupin misalnya Google, tolong dong hidupin musik kayak gitu. Nah, kemudian nanti tiba-tiba ada teman kita mungkin yang lagi main atau keluarga kita atau ada anak-anak keponakan kita lagi main gitu kan. Jadi keikutan, "Hey Google, ganti dong lagunya seperti ini." Nah, nanti lagunya nggak keganti gitu karena credential-nya berbeda, identitasnya berbeda kayak gitu. Itu pemanfaatannya juga. Seperti itu kira-kira. Ada banyak macam lagi sih seperti itu ya. Tapi yang paling simpel di kehidupan sehari-hari yaitu contohnya yang sudah diterapkan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua bagaimana Pak Daniel? Ya, maaf Pak, boleh diulangi pertanyaannya tadi? Apa saja yang diperlukan untuk menjadi data scientist ya, yang menjadi standar industri? Ya, yang pertama itu pasti ini ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu tidak-tidaknya ada 3 hal. Mulai jam berapa, Bang? Mulai jam berapa? Ada programming, ya. Kita harus bisa tahu juga tentang computer science. Kemudian kita harus tahu matematika dan statistika. Kemudian kita juga nanti harus tahu domain knowledge-nya. Misalnya kalau tadi perusahaan kita bergerak di bidang apa, kita harus tahu kayak gitu. Nanti kalau sudah tahu ketiganya nanti kita bisa mengikuti gitu. Nanti nambahan ya mungkin kalau bisa tahu kayak penggunaan software lain seperti misalnya apa ya bisa menunjang kayak web development seperti itu tuh bisa juga ya. Tapi yang paling krusial yang paling esensial requirement itu ada 3 tadi gitu. Kita harus tahu programming language dan statistika matematika dan domain knowledge. Oke, luar biasa sekali jawabannya Pak Daniel. Ini ada tambahan mungkin dari Pak Hyundai? Paling sih untuk menjawab tadi kalau nggak salah ada yang minta untuk demo ya. Betul Pak Nanti Hyundai. paling untuk kita show paling untuk bagian luarnya. Nah, dari tadi kan kita udah share nih terkait dengan barcode yang ada di layar ya. Ini teman-teman kebetulan kalau nanti teman-teman share nge-scan ini bisa dapat trial 7 hari. Dan untuk ngelihat tutorial dan segala macam informasi terkait bisa lihat di channel YouTube kami di Pakis Indonesia. Nanti ketika teman-teman udah coba register barcode-nya, nanti akan di-direct ke halaman ini sebentar. Masih jelas ya share screen-nya ya? Oke, nanti teman-teman semua akan di-direct ke halaman ini, cloudpakis.id. Nanti setelah ngelakuin registrasi di barcode yang tadi kita share, teman-teman bisa langsung sign in seperti ini. Ini adalah halaman dari Cloud PCC ya. Di dashboard-nya nanti bisa langsung klik request trial yang ada saya arahkan seperti ini gitu. Nanti boleh dicoba request trial-nya, nanti teman-teman bisa langsung explore nih
seperti apa sih data analitik yang bekerja di produk kita, yaitu di Pakis Data Studio. Nanti bisa coba nih pakai data yang teman-teman punya, diolah, diproses, biar tahu nanti jelasnya, dicoba aja untuk prosesnya gitu. Nanti setelah free trial dicoba, bisa langsung masuk seperti ini ya. Nanti create service atau open di sini, open service-nya langsung masuk ke halaman Pakis Data Studio. Gitu. Mungkin Daniel ada yang mau nambahin lagi? Oke, terima kasih Pak Yunda, ini luar biasa ya, kita selain dapat ilmu, dapat giveaway, dapat juga free trial. Wah, ini benar-benar momen yang langka banget nih, teman-teman semua harus dioptimalkan sebaik mungkin ya untuk digunakan. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa coba ya dari scan barcode ini, kemudian mungkin ada pertanyaan tambahan bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Untuk pertanyaan yang tadi diajukan oleh Mas Akbar ya, ini semoga sudah cukup jelas. Jadi IoT itu sangat possible, sangat mungkin untuk digabungkan dengan data science ya, tidak hanya voice recognition ya, mungkin ada juga ini apa ya, dari citra ya, pencitraan, GIS dan sebagainya Pak ya, yang kemudian itu sangat mungkin banget untuk kemudian Benar, dikolaborasikan, seperti itu ya Pak ya? benar. Dan untuk apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi sebuah data scientist yang sesuai dengan standar industri yang sudah disampaikan pada slide materi tadi ya. Mungkin dari Pak Daniel dan Pak Yunda bisa nge-share ya nanti link slide-nya di kolom chat ya, sehingga teman-teman yang berminat bisa langsung mendownload, yaitu ada 3 tahap ya, ada 3 komponen ya Pak ya, dari computer science-nya atau IT-nya, bahasa pemrograman seperti itu, kemudian dari matematik ataupun statistika, dan juga yang ketiga adalah dari knowledge bisnis tersebut. Karena ketika kita memainkan data science ya jelas bisnis yang berada pada industri F&B akan berbeda dengan industri bisnis yang bergerak pada dunia FMCG, seperti itu ya Pak ya? Benar, benar sekali. Oke, seperti itu, semoga sudah menjawab ya Pak Akbar jawaban dari Pak Daniel dan juga Pak Hyundai. Menuju pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Boleh Pak, Ini silakan. dari Septanti. Wah, luar biasa nih. Bahasa pemrograman. Oh, ini pas banget nih Pak. Baru tadi kita bahas 3 komponen nih. Bahasa pemrograman apa yang direkomendasikan dipelajari ketika mau belajar data science? Wah, ini kayaknya Mbak Septanti ini bukan anak IT mau terjun nih ke data science. Monggo Pak Daniel Ya. jawabannya. Nah, kalau terkait dengan bahasa pemrograman itu balik lagi ke kita, itu kita mau pakai apa itu terserah. Jadi di sini juga sebenarnya bahasa pemrograman itu adalah hanya sebuah tools. Gitu. Kita bisa melakukan proses data scientist, proses mencari insight itu memang dari semua programming language. Gitu. Baik itu C, C++, Python, Java, seperti itu ya. Nah, tapi memang mungkin belakangan ini data scientist field data science itu lagi sedang tenar-tenarnya di R, khususnya juga di Python. Gitu. Jadi banyak modul-modul, banyak library yang dibuat di Python. Gitu. Jadi memang komunitas Python ini lagi marak-maraknya gitu membuat modul-modul yang memang nanti menggampangkan kita atau menunjang pekerjaan kita dalam melakukan analisis big data seperti itu. Jadi mungkin ya itu terserah kita nanti, kita mungkin untuk tahunnya bisa nyoba masing-masing ini ya, masing-masing bahasa pemrograman gitu. Nanti mungkin bisa coba satu-satu dulu, C atau C++ atau Python, R gitu. Nah, kalau saya sendiri memang kebanyakan di Python dan sedikit C++ untuk hobi gitu, tapi memang utamanya Python, tapi itu nggak menutup kemungkinan bisa dilakukan di di programming language yang lain gitu. Dan memang komunitas sekarang lagi jor-joran melakukan ini ya penelitian dan invention di Python seperti itu mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel atas jawabannya. Mungkin dari Pak Hyundai ada tambahan? Cukup dari saya.
Oke, ya jadi semoga jawaban yang diberikan oleh Pak Daniel sudah menjawab ya dari pertanyaan Mbak Septanti ya. Ketika kita ingin terjun ya kepada dunia data science ya, memang bahasa pemrograman itu banyak banget, tapi dari Pak Daniel ya cukup merekomendasikan untuk mempelajari ya Pak ya dari bahasa Python seperti itu ya Pak ya, karena Ya. memang dari library, dari modul-modulnya itu sudah banyak yang mendukung atau support untuk kemudahan dalam data science seperti itu ya. Selain Ya, Python dan Python, R sih. Ya. oh R Kedua juga ya. itu. Ya. Oke, Python dan R ya. Oke. Ini ada sedikit revisi ya dari untuk Python dan juga R kedua itu. Walaupun ketika mau mencoba bahasa lain sih juga sangat possible seperti itu ya. Tapi ini mungkin ada pertanyaan lanjutan nih Pak dari saya sedikit. Kalau Pak Daniel sendiri tadi misalnya menggunakan Python ataupun R gitu ya, ada rekomendasi penggunaan framework apa gitu nggak Pak dalam memudahkan data science seperti itu? Mungkin bisa dijawab Pak Daniel. Ya, mungkin itu tadi ya Pak ya. Pada banyak juga sebenarnya framework-nya, modulnya, itu tergantung dengan masalah apa yang kita sedang hadapi gitu ya Pak ya. Dan karena memang mungkin saya itu lebih native di Python, mungkin yang R itu saya nggak terlalu megang gitu. Karena R itu sih memang powerful juga, tapi biasanya itu kan lebih ke akademik ya, karena modulnya banyak yang untuk menunjang research di bidang akademik gitu ya, lebih ke statistik gitu ya. Nah kalau di Python itu tadi tergantung masalah apa yang kita sedang ingin selesaikan. Kalau misalnya tradisional machine learning biasanya itu menggunakan sklearn kayak gitu ya. Nah, tentu dengan bantuan modul-modul di belakangnya gitu ya, kayak misalnya apa namanya NumPy dan Pandas. Tapi untuk framework sendiri ya sklearn seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah seperti NLP, Natural Language Processing, seperti terjemahan, sentiment analysis, atau misalnya ada computer vision, kita ingin melakukan pengelompokan, misalnya pengelompokan gambar atau klasifikasi gambar, kayak gitu. Untuk menyelesaikan deepfake recognition, kayak gitu, itu saya biasanya pakai apa ya, TensorFlow atau bisa juga OpenCV seperti itu. Ada banyak sih sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Daniel ya ini atas jawabannya untuk pertanyaan lanjutannya terkait framework ya. Jadi memang ada beberapa framework yang tadi direkomendasikan. Saya tadi ada mungkin TensorFlow ya Pak ya untuk terkait Benar. NLP ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Septanti. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan berikutnya dari Galaxy A70. Wah, luar biasa nih. Dia mau flexing mungkin ya. Oke, Galaxy A70. Oh, Aditya. Mas Aditya. Oke, ini kayaknya mahasiswa juga nih Pak TTS. Izin bertanya, jika saya ingin belajar data science, dimulai dari mana, dimohon arahannya, dan apakah ada produk data science yang bisa membantu masyarakat? Ya mungkin tadi sudah sedikit jawab, tapi boleh dijawab lagi oleh Pak Daniel ataupun Pak Yundai, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mulai dari mana? Mungkin ya itu tadi ya. Mulai dari belajar programming language-nya dipilih mungkin satu atau dua. Ingin programming language apa. Kemudian kita mungkin perlu belajar matematika, khususnya kalkulus, aljabar dan kalkulus ya. Karena apa ya, computer science itu kan sangat tergantung sama kalkulus ya, tentang apa ya, pengalian matriks seperti itu aljabar. Jadi itu matematika memang harus kuat. Kemudian ya business knowledge kita. Dan nanti bukan hanya business knowledge juga sebenarnya, tapi kita nanti mau di bidang apa kayak gitu. Misalnya apa ya, dulu saya tidak tahu tuh bidang finance itu bagaimana gitu. Perbankan juga bagaimana, tapi karena memang ada project misalnya sebelumnya, yaitu membuat suatu software yang menunjang nanti transaksi di bank misalnya seperti itu. Nah itu kan berarti mau nggak mau kita harus belajar tentang bank gitu. Bank itu apa, polisi di bank itu bagaimana, kemudian bunga di bank itu berapa, dan standarnya berapa ya bunga yang tidak boleh, kemudian kita harus juga belajar pajak seperti itu. Kayak gitu. Kayak tadi saya bilang,
data scientist itu domain knowledge-nya harus kuat dan terus berkembang gitu. Karena memang dia juga field yang baru ya, jadi terus berkembang, kita juga harus terus ngikutin kayak gitu. Dan bahkan kadang kita itu mungkin ini ya bisa ngerasa exhausted juga gitu, capek gitu, karena saking perkembangan itu banyak banget gitu. Ke depan banyak banget dan banyak cabangnya gitu. Dari bank juga iya, dari finance juga iya, kemudian dari bidang sastra juga iya, penerjemahan iya, seperti itu. Jadi mungkin bisa dipilih mau ke bidang apa nanti diterapkan ke data science itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel atas jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Mas Aditya ya. Jadi memang tergantung ya Pak dari ranah data science yang apa yang ingin kita dalami seperti itu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya adalah Putri. Oh ya, jika berkenan mendemokan ya agar lebih tergambarkan menggunakan toolsnya nanti. Tadi sudah sedikit dikasih teaser ya. Bisa langsung scan barcode-nya, bisa langsung dicoba. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ataupun ada kendala, bisa langsung ditanyakan pada sesi tanya jawab kali ini. Oke, next dari Mas Haidi. Wah, ini juga luar biasa nih Pak. Dia salah satu mahasiswa berprestasi di bidang data science ITTS nih Pak. Izin bertanya, karena sekarang saya sedang membuat machine learning, sekedar trial and error aja sih. Hehe. Jika kita buat dua model, katakanlah model A akurasi 60% dan model B 80%. Tetapi model A ternyata lebih proper dengan case yang berkaitan. Lebih baik kita pilih model yang mana ya Pak? Monggo Pak Daniel atau Pak Yundai untuk jawabannya. Ya, saya agak sedikit rancu sih mungkin dengan pertanyaan. Kalau tadi ada dua model, tapi model A yang lebih relevan itu maksudnya seperti apa? Itu mungkin saya masih ngambang gitu maksudnya seperti apa. Gitu kali ya. Tapi mungkin akan saya berikan insight gitu atau mungkin sedapat saya yang bisa saya ngerti dari pertanyaan itu gitu ya. Nah, jadi machine learning mungkin itu tidak hanya sekedar akurasi, itu bisa dibilang ya. Jadi misalnya nih, kita punya suatu model machine learning yang katakanlah bisa memprediksi 99% data kita ketika training, gitu kan. Kemudian kita evaluasi modelnya mendapatkan akurasinya. Nah, kemudian ketika kita deploy model tersebut, kita bikin di produk kita, gitu, kita bikin di website kita, kemudian dipakai, kita jual, gitu, kemudian dipakai oleh khalayak umum, gitu, misalkan. Nah, kemudian ketika dimasukkan oleh data-data dunia nyata, ternyata machine learning-nya itu salah, gitu loh. Kenapa ya? Ini hal yang sering terjadi ya. Nah, kenapa? Ketika kita training, kita evaluasi, sudah 99%. Tapi ketika di-deploy dengan data yang asli di dunia nyata, itu kenapa bisa berbeda? Nah, makanya tadi saya bilang bahwa machine learning itu tidak sepenuhnya tentang akurasi. Gitu. Apa yang ingin kita coba dalam machine learning sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membangun machine learning ini untuk menjawab permasalahan yang general gitu. Dia bisa menjawab semua pertanyaan secara general, bukan spesifik. Seperti itu ya. Kalau misalnya modelnya itu hanya bagus akurasinya di data training, gitu, tapi tidak bagus nanti di data yang nyata, data tes misalnya dalam konteks ini, itu berarti model kita itu overfit. Ya. Dia terlalu banyak belajar di data training, terlalu spesifik, sehingga dia tidak bisa menjawab data-data yang aktual, data tes gitu. Ini ibaratkan misalnya ada seorang anak, itu kita kasih anaknya ini belajar biologi, gitu. Jadi selama 1 tahun dia kita kasih belajar biologi terus, gitu. Kemudian ketika ujian, dia kita kasih soal fisika, gitu ya. Dia nggak akan tahu, gitu. Nah, itu tadi. Apa yang kita lakukan dalam machine learning ini seharusnya adalah kita memberikan semua pelajaran itu, semua spesifikasi itu, sehingga nanti dia ketika berhadapan dengan data di dunia nyata, dia bisa menyelesaikannya gitu. Jadi dalam
hal analogi anak tadi, kita tidak hanya memberikan dia pelajaran biologi, tapi kita kasih dia semua pelajaran. Tidak apa-apa misalnya akurasinya tidak tinggi, tapi tidak rendah juga ya, misalnya sekedar 80-90%, gitu. Tapi dia cukup reguler gitu. Dia bisa menjawab data-data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Itu yang penting. Bagaimana model kita bisa menjawab atau memprediksi data-data yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seperti itu. Jadi machine learning itu sekali lagi bukan hanya soal akurasi. Seperti itu. Mungkin mau menambahkan kali ya Monggo Pak Hyundai. mungkin terkait machine learning, terkait akurasi machine learning yang tadi dikatakan, setuju sama pendapat Daniel, tapi dengan pendeskripsian tadi yang terkait anak dikasih pelajaran ABC itu ya. Nanti balik lagi ke dunia nyata yang dikatakan adalah bagaimana machine learning yang kita pakai, yang kita pilih itu harus nggak hanya terkait dengan efisiensi, tapi juga lebih ke aspek best effort, terus apa namanya, yang paling efisien dalam segi waktu, pengerjaan, karena terkait nanti juga akan berpengaruh ke proses kita dalam membangun suatu aplikasi yang kita gunakan gitu kan Nil ya. Dan yang dunia nyata yang tadi dikatakan ada ya dunia kerja gitu. Karena segala sesuatu akan terkait nanti berkaitan dengan efisien waktu sama effort yang dikerjakan oleh teman-teman dan tim gitu sih. Benar sekali, benar kata Pak Hyundai ya. Jadi kalau di dalam dunia nyata kan kita harus harus bisa scalable, applicable juga seperti itu kan. Misalnya nanti kita sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini kita punya 5 model gitu, machine learning. Ada yang paling bagus itu misalnya di model kelima. Gitu. Cuma ketika membangun modelnya butuh waktu yang lama gitu kan. Padahal masalahnya udah ada dan harus segera diselesaikan. Gitu. Maksudnya kan kita nggak mungkin juga kan nunggu selamanya kayak gitu. Atau mungkin ada model keempat yang paling bagus juga, tapi harga komputasinya mahal kayak gitu. Nah itu tadi nggak mungkin juga kan kalau misalnya untuk apa kita bikin machine learning seperti itu sedemikian rupa kalau memang itu merugikan kita sendiri. Sebenarnya kan hal yang fundamental dari yang kita lakukan semua ini adalah bagaimana itu bisa membantu kita gitu kan. Kalau misalnya kita deploy machine learning yang memang nantinya malah memberikan kita itu kan bukan membantu ya, malah sebaliknya. Gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Daniel dan Pak Hyundai. Ini luar biasa nih, combo maut langsung dijawab. Jadi memang ya, mungkin akan sedikit summary ya. Jadi akurasi itu bukan semuanya Pak ya, bukan semuanya itu terkait akurasi gitu kan. Bukan hanya satu-satunya parameter, tetapi memang disesuaikan lagi ya dengan kenyataannya gitu kan. Machine learning hanya tools untuk membantu, tetapi kita juga harus bisa adaptasi ya gitu kan, harus bisa melihat di realita seperti apa, dan juga ada komponen-komponen lain ya yang mungkin tadi sempat di-mention, ada terkait efisiensi dan efektivitasnya ya Pak ya, dan bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan waktu yang sesuai sesuai request, dan juga mungkin disesuaikan dengan budget ya Pak ya, seperti itu. Oke, semoga jawaban dari Pak Daniel dan juga Pak Hyundai bisa menjawab pertanyaan dari Mas Haidi ya. Luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Pak, pertanyaan dari Mas atau Mbak nih. Mas atau Mbak Paulinus Ferinanda, kayaknya Mas deh. Oke, pertanyaan adalah apakah suatu sistem programming menyajikan data-data secara sistematis atau melalui analisis manual oleh programmer dalam menentukan karakteristik data, sehingga data tersebut cocoknya disajikan dalam data modeling seperti apa sehingga dapat dengan mudah dimengerti. Wah, ini kayaknya programmer banget nih. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Pak Daniel atau Pak Hyundai. Persilahkan. Oke, mungkin coba dijawab ya. Intinya sih nanti ketika di lapangan nggak semua data itu data yang bisa mudah dibaca seperti yang kita pikirkan gitu. Jadi semua hal itu ketika di lapangan nggak sesuai. Mungkin ada juga kondisi yang tadi kalau nggak salah pertanyaannya ini ya, bisa dibaca atau enggak gitu ya? Betul, Pak. Betul. Iya. Nah, cara menyelesaikannya ya itu, karena kita punya tim, kita punya tools ya,
balik lagi nanti akan didiskusikan juga sih, karena kita nggak mungkin ngambil keputusan sendiri. Karena balik lagi itu akan diserahkan keputusan bersama sih. Lebih kayak gitu sih. Saya jawab secara general aja sih ya Mas ya. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Pak Yunai. Mungkin dari Pak Daniel ada tambahan? Ya, ini tadi, apakah suatu sistem programming menyajikan data? Ya, kalau di sini ya manual ya sebenarnya. Maka itulah pekerjaan kita sebagai data scientist gitu ya. Gimana kita menganalisisnya, kemudian kita menentukan pola apa aja yang ada. Itu yang penting sih. Bagaimana kita bisa mencari pola dalam data itu gitu. Kemudian nanti kita menyajikan dalam bentuk visualisasi bagaimana kayak gitu. Tapi mungkin ya dalam beberapa tahun ke depan nggak tahu juga. Mungkin bisa aja nih nanti pekerjaan data scientist pun akan diotomatisasikan seperti itu. Mungkin nanti orang-orang di masa yang akan datang sudah pinter gitu ya. Jadi mereka bikin suatu program dan program itu namanya adalah mungkin data scientist gitu, AI data scientist gitu. Jadi nanti kita ke depannya kita hanya akan upload saja gitu. Kita akan berikan saja data kita ke aplikasinya itu, nanti dia yang bisa mencari pattern-nya ya. Mungkin aja kayak gitu. Kalau sekarang kan ya hanya ini ya. Kalau sekarang kan ya si data scientist-nya yang mengerjakan gitu ya. Kita secara manual. Mungkin ke depannya mungkin kita bisa bikin program machine learning yang sangat pandai yang nanti bisa melakukan hal itu. Oke, luar biasa. Terima kasih jawabannya Pak Yunai dan Pak Daniel ya. Ini mungkin seperti chat GPT Pak ya. Sekarang Ya, benar. tuh ngoding tuh udah enak banget sebetulnya, udah nggak buka lagi Stack Overflow. Oke, ya mungkin ini bisa menjadi ide ya kepada Mas atau Mbak Paul Ferinanda ya, untuk membuat sebuah program atau platform agar bisa membuat model ya dari data yang hanya diimpor saja. Ini menjadi tantangan Mas Paul ya. Oke, dan semoga jawaban dari Mas Daniel dan juga Mas Hyundai bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Dari Mas Iqbal. Pak, saya mau nanya, sepertinya data science ini sangat membantu bagi pengusaha, Pak. Tapi apakah data science ini bisa berguna bagi masyarakat kecil juga dalam artian UMKM? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Monggo dijawab Pak Daniel atau Pak Hyundai. Mungkin saya boleh bantu jawab. Apakah data scientist dapat membantu UMKM ya? Intinya gitu ya. Betul, Pak Hyundai. Amat sangat membantu karena balik lagi yang tadi saya katakan di awal, kebetulan Pakis juga bisa menjangkau nggak cuman perusahaan atau perusahaan besar, tapi juga UMKM ataupun startup yang tadi saya katakan kan, karena produk kita juga bisa mengolah data apapun yang berkaitan dengan data analitik ini. Jadi kayak contoh lah, kita pernah punya case, kita kerjasama dengan seller-seller Shopee, di mana dashboard kita bisa menjawab kayak misalkan data penjualan mereka dalam 1 bulan ini barang-barang apa yang terjual, yang paling banyak laku, terus pendapatan pemasukan mereka bisa kita langsung rangkum di dashboard Pakis Data Studio yang seperti tadi kita show ya. Itu bisa berupa chart table, chart pie chart, ataupun grafik, bar chart, dan sebagainya gitu sih. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa membantu, amat sangat bisa membantu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Hyundai atas jawabannya. Mungkin dari Pak Daniel ada tambahan? Enggak, Pak. Tadi sudah menjawab. Oke ya, terima kasih banyak ya Pak Yunai atas jawabannya. Jadi eh untuk data science ini juga bisa me-reach out ya atau bisa menjangkau hingga UMKM. Karena ya mungkin ya dari apa namanya jasa atau services yang diberikan oleh Pakis ini memiliki harga yang affordable ya Pak ya, insya Allah ya. Sehingga UMKM pun dengan apa namanya dengan segala keterbatasannya bisa memanfaatkan teknologi data science ini untuk memajukan usahanya seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal ya. Oke, next ke pertanyaan dari Mbak Putri. Mbak Putri Meliana, izin bertanya, minimal ada
minimal ada berapa orang data science dalam sebuah perusahaan besar ataupun kecil? Apakah dampaknya sangat signifikan jika pelaku UMKM memperkerjakan seorang data science atau ada opsional lain? Nuhun Pak, semoga pertanyaan saya nyampe ke jawab. Mungkin Pak Yundai atau Pak Daniel dipersilakan untuk menjawab. Oke. Oke, saya coba jawab ya. Minimal ada berapa gitu ya. Tidak ada ini sih ya, tidak ada apa namanya nilai pakemnya ya. Itu mungkin sekebutuhan kita aja gitu. Atau bahkan mungkin beberapa orang tidak apa ya, memang tidak nge-hire data science bahkan. Tapi ada orang di dalamnya yang memang ngerti tentang data analisis seperti itu kali ya. Seperti itu ya. Jadi ya tergantung kebutuhan kita bagaimana dan nanti tujuannya yang mau dicapai itu apa. Kemudian apakah dampaknya signifikan atau tidak untuk UMKM gitu ya? Ini tergantung penggunaannya juga ya, tergantung bisnisnya, tergantung penggunaannya, dan kemudian tergantung apa ya, step-step atau kebijakan apa yang diambil. Kalau data science itu memang nggak hanya di Indonesia ya, tapi di luar juga sedang marak-maraknya gitu ya. Makanya research di bidang data science itu sedang marak-maraknya juga gitu. Dan kemudian apa namanya grant atau uang yang diberikan untuk penelitian data science itu juga lagi banyak-banyaknya saat ini kayak gitu. Nah, kalau di luar itu memang sudah sangat membantu UMKM gitu. Jadi dia bisa membantu kayak pengusaha UMKM-nya gitu dalam mengambil keputusan seperti itu. Dia bisa mengenali pola-pola apa aja sih yang ada di customer ini. Si customer-nya biasanya mau kalau makanan tuh makanan yang apa, yang bagaimana kayak gitu. Nah, kalau di luar juga kan biasanya ada kayak ngerilis tentang data publik gitu ya. Nah, misalnya di tahun ini atau di bulan ini produk apa sih yang sedang laku gitu. Atau misalnya customer atau penduduk kita itu sedang bagaimana sih behavior-nya. Nah, jadi memang benar-benar membantu gitu ya. Kita membantu perusahaan atau membantu kita sebagai pelaku UMKM untuk apa ya, melakukan efektivitas terhadap usaha kita. Atau misalnya tadi kan kalau misalnya apakah perlu meng-hire, ya tidak usah meng-hire mungkin ya si pelaku UMKM-nya yang belajar data science begitu ya. Oke, Mungkin mau terima kasih. nambahin juga kali ya. Oke, Dikit. monggo Pak Yundai. Concern pernyataan terakhir apakah sangat membantu? Kalau nggak salah tadi Putri nanya gitu ya. Harusnya sih sangat membantu ya Putri, karena sekarang itu kita masuk di era transformasi digital di mana semua aspek itu udah benar-benar kuat dengan proses dan segala hal tentang data analitik gitu sih. Jadi tergantung perusahaannya mana sih, mana yang butuh atau memerlukan atau tidak, tapi rata-rata semua sudah sangat membutuhkan expertnya di bidang data scientist dan segalanya gitu sih. Tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Yundai dan Pak Daniel atas jawabannya. Mungkin ini saya izin menambahkan sedikit ya. Makanya saya ikut nambahin. Jadi pada dasarnya ketika kita membicarakan terkait UMKM ya, itu belum ada yang namanya role khusus. Mereka biasanya adalah double role atau bahkan triple role. Jadi bahkan ada yang memegang sebagai direktur, ada yang memegang sebagai apa namanya IT-nya, ada yang memegang sebagai database-nya, ada yang memegang marketing, ada yang memegang sales. Jadi ibaratnya mereka tuh double role dan bahkan triple role gitu kan. Jadi mungkin ketika membicara UMKM ya, mereka untuk nafas aja kadang masih ngep-ngepan gitu kan. Jadi biasanya emang para petinggi-petingginya itulah yang kemudian mempelajari gitu kan, atau kemudian mereka memang menyediakan ya, mengalokasikan anggaran khusus yang kemudian meng-hiring ya pihak eksternal ya seperti Pakis ini gitu. Tetapi mereka masih belum ke arah meng-hiring untuk mereka sendiri. Tetapi ketika pertanyaan apakah data science ini sangat signifikan atau enggak untuk UMKM, jawabannya ya saya setuju bahwa jawabannya sangat-sangat signifikan. Dikarenakan kita bisa lebih
sesuai target ya gitu kan. Ketika kita ingin meng-apply promo lah, let's say gitu kan, promo kemudian kita mau approach kepada calon customer dan sebagainya, ketika kita tidak memiliki data atau dan sebagainya, kita susah sebetulnya ketika, susah untuk kemudian closing ya istilahnya gitu. Nah, kemudian dengan adanya bantuan data science dan sebagainya itu bisa lebih termapping, dengan baik seperti itu. Jadi memang ketika pertanyaan, mungkin ya di UMKM apa ya, kadang mereka buat napas aja masih ngos-ngosan gitu kan, tetapi apakah signifikan? Jawabannya ada signifikan. Seperti itu mungkin, itu ya Mbak Putri, semoga jawaban dari Pak Daniel dan Pak Hyundai sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak ya, dari Mbak Novita Sri Damayanti. Wah ini juga selalu ikut nih, dia luar biasa, webinar-webinar kita. Pertanyaan ada 2 nih Pak. Mbak Novita Sri Damayanti, yang pertama adalah bagaimana kita dapat menentukan apa yang menjadi prioritas dalam analisis data, pertanyaan pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa hasil analisis data kita dapat dipercaya dan diterima oleh audiens. Luar biasa, ini kayaknya dia pengen penelitian. Mungkin Pak Daniel atau Pak Hyundai, dipersilahkan untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya bantu jawab ya. Tadi yang pertama, bagaimana kita dapat menentukan apa yang menjadi prioritas dalam analisis data. Gitu ya. Nah, memang itu tadi ya, yang tadi awal saya bilang, kita memang harus tahu dulu apa yang ingin kita analisis. Gitu. Kita tentukan dulu apa sih yang ingin kita capai dari penelitian kita atau dari proses yang kita lakukan sebagai data scientist kayak gitu. Nah, berarti kan nanti ketika kita mencari sebuah solusi dari masalah yang ada, jadi memang kita harus menentukan semuanya, maupun itu biaya komputasi untuk mengaplikasikan solusi tadi, misalnya, atau misalnya berapa lama dia bisa dibuat, seperti itu. Ya, dan nanti juga misalnya bagaimana nanti kita bisa mencari pattern-pattern yang ada di dalam data-data tersebut, seperti itu. Kemudian tadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa hasil analisa kita ya itu memang harus dengan cara ini ya, trial and error ya. Kemudian mungkin gegabah juga gitu ya. Makanya kita bisa memakai metode-metode matematika dan statistik gitu. Mungkin nanti kalau misalnya pernah dengar, harusnya pernah ya kalau misalnya belajar statistik itu kan ada misalnya hypothesis testing, A/B testing, kayak gitu. Nah, untuk menentukan atau untuk melakukan konfirmasi apakah data yang kita lakukan itu sudah benar, prosesnya itu sudah benar, ya kita bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan analisa statistik itu. Dan itu kan untuk melakukan itu ada harus beberapa hal yang dipenuhi ya, hipotesis yang dipenuhi. Nah, itu juga harus kita lakukan ya. Sebagaimana kita melakukan penelitian, itu kan pasti ada tahap-tahapnya ya, tidak langsung semena-mena oh ini berarti ini, oh ini berarti ini kayak gitu. Kalau memang pasti sudah dilakukan dan mengikuti kaidah-kaidah yang ada, itu kan berarti memang sudah sudah dapat dipercaya. Kemudian bagaimana agar diterima audiens ya, itu tadi salah satu skill yang harus dibutuhkan data analis atau data scientist itu adalah soft skill-nya mungkin ya. Bagaimana kemampuan kita berbicara dan mengemas insight-insight tadi sedemikian rupa sehingga orang-orang yang non chemical, orang-orang yang tidak mengerti matematika dan statistik bisa mengerti gitu. Itu kemampuan yang memang harus kita latih gitu. Ya. Begitu. Ya, coba ya trial and error gitu. Practice makes perfect gitu ya. Itu mungkin kurang lebih dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel atas jawabannya. Mungkin dari Pak Hyundai ingin menambahkan? Sudah cukup poin yang ini. Oke, luar biasa. Jadi, terima kasih banyak Pak Daniel ya atas penjelasannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari tadi siapa ya? Dari Mbak Novita. Jadi memang ketika terkait apakah bisa diterima atau enggak, ya balik lagi kepada kaidah yang sudah banyak ya Pak ya diketahui ya. Kayak penelitian juga ada yang namanya studi empiris dan sebagainya, memang yang sesuai standar-standar di ranah data science seperti itu. Oke.
Kemudian nih pertanyaan terakhir ya dari Mas atau Mbak Lugi. Pertanyaan adalah, apakah menurut Bapak data scientist overrated? Di lingkungan saya, pekerjaan di bidang data sangat kurang, bahkan saya tidak pernah melihatnya. Dan bagaimana prospek profesi data scientist ke depan di tengah gempuran kemajuan teknologi yang diperkirakan akan menggantikan pekerjaan manusia. Wah, ini kayaknya Mas Lugi nih kerjanya di ranah call nih mungkin ya. Oke, mungkin bisa dijawab Pak Daniel atau Pak Yundai, pertanyaan dari Mas Lugi. Pada Pak Daniel atau Pak Yundai dipersilahkan. Tadi mungkin saya ulangi ya, baca lagi. Apakah tadi data science itu overrated gitu ya? Betul, Pak. Kemudian bagaimana prospeknya gitu. Mungkin saya bantu jawab duluan kali ya, nanti mungkin ada Mas Yuntai mungkin bisa memberikan nomor gitu. Jadi apakah data science itu overrated? Bagi saya sih, menurut saya sih enggak. Tapi memang pertumbuhannya belakangan ini sangat signifikan ya. Ya, kenapa itu signifikan? Karena yang tadi saya bilang, sekarang pertumbuhan data scientist, pertumbuhan data itu sangat signifikan gitu. Tadi ketika presentasi di awal bahwa saya katakan juga penelitian mengungkapkan bahwa 70% data yang ada itu dibuatnya 5 tahun belakangan. Nah, signifikan itulah makanya data scientist itu ada. Ataupun proses-proses ataupun software yang berbasis data itu apa? Ada gitu maksudnya. Ini signifikan itu. Gitu. Nah, ketika kita ingin membuat suatu kebijakan, membuat suatu keputusan, kita kan tidak serta-merta membuat keputusan itu semau kita. Gitu. Kita harus berdiri di atas landasan data. Gitu. Harus ada pijakannya. Gitu kan. Nah, itu tadi perannya data science itu dan peran data itu sebagai acuan kita. Gitu. Dan itu tadi ya tergantung kita ngolahnya juga, tergantung bagaimana kita mining insight di dalamnya seperti itu. Dan bagaimana prospeknya ke depan? Ya untuk saat ini memang lagi jor-joron ya. Dana untuk riset itu banyak, banyak bootcamp mungkin yang bertumbuh, banyak universitas yang membuka itu, kemudian juga data-data semakin banyak, perusahaan data juga semakin tumbuh. Jadi menurut saya prospeknya setidaknya untuk beberapa tahun ke depan masih bagus ya, mungkin gitu. Mungkin nanti akan ada datang peak-nya tersendiri, nanti menurun lagi, mungkin nanti ada kenaikannya lagi. Karena ini pernah juga terjadi gitu ya. Pernah terjadi di tahun 1990-an. Ketika itu ya komputer dan AI itu research-nya banyak gitu, banyak yang melakukan, tapi lama-kelamaan berkurang karena pada saat itu tidak ada inovasi baru gitu, belum ada gitu ya, belum ditemukan gitu. Jadi kemarin itu di tahun 80-an, jadi yaitu AI freezing, kemudian dana-dana grant, dana-dana bantuannya dialokasikan ke dalam atau ke field yang lain selain AI, yaitu software engineering. Makanya di tahun 80-an yang naik itu software engineering. Gitu. AI-nya mengalami AI winter gitu. Mulai balik lagi AI-nya di beberapa tahun belakang. Ini sedang peak-peaknya ya. Tadi seperti Pak Isan bilang, ada ChatGPT yang dia sangat intuitif, bisa apa ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya. Bahkan sekarang dan baru-baru ini, mungkin kemarin itu Google baru meluncurkan saingan ChatGPT yaitu BART. Dia juga NLP LLM, Large Language Model gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kemajuannya itu ya untuk beberapa tahun ke depan itu pasti mungkin sangat menjanjikan prospek ke depan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dana atas jawabannya. Mungkin Pak Yunde ada tambahan? Sudah tidak ada dari Pak Oke, Yunde. kalau sudah tidak ada, maka ini pertanyaan terakhir dari Mas Lugi ya. Ini merupakan penanda akhir dari sesi tanya jawab dan juga webinar
pada sore hari ini. Wah, luar biasa ya, ini kita benar-benar mengupas tuntas banget ya terkait data science ya, khususnya memang di big data. Kita sudah mempelajari ya apa namanya how to-nya, step by step-nya gitu kan. Karena kalau kita memang mau membahas sampai tools-nya akan kayaknya bisa seminggu ya Pak ya, seminggu juga kurang ya. Ya Kurang kan? ya. Betul, jadi malah dari pihak Pakis ini luar biasa banget ya gitu kan, sudah berbagi ilmu, ada giveaway, memberikan kesempatan langsung terjun nih, mencoba dashboard dari aplikasi Pakis ini. Dikarenakan memang ketika kita ingin mempelajari ya bahasa pemrograman, data science, machine learning, ya kita harus terjun langsung. Kita tidak bisa hanya sekedar ikut webinar ya Pak ya, gitu kan. Kita harus terjun langsung, nyoba langsung, cari aja sumber-sumber data, kita uprek-uprek ya seperti Mas siapa nih tadi? Mas Heidi ya gitu kan. Iseng-isengnya nyoba bikin model machine learning gitu kan. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai kalah gitu kan untuk peserta-peserta yang hadir di sini juga bisa mencoba langsung ya di barcode yang tadi sudah diberikan oleh Pakis gitu kan untuk mencoba dashboard dari Pakis ini. Oke, sebelum kita menutup ya apa namanya menutup webinar pada siang hari pada siang hari ini, mungkin dari Pak Daniel dan Pak Yundai bisa memberikan punchline statement atau closing statement lah gitu kan sebelum menutup acara webinar ini. Monggo dari Pak Daniel dan juga Pak Yundai dipersilahkan. Oke, terima kasih semuanya sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama teman-teman dari ITTS. Saya dan Daniel mengucapkan terima kasih juga Bu Julia dan yang lain. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang masih perlu ingin tahu lagi tentang produk kami atau sebagai bisa masuk ke halaman yang tadi ya untuk bisa ngeksplor lebih dalam terkait dengan produk Pakis dan yang berkaitan dengan data analitik tersebut. Gitu. Dari saya sih itu ya. Mungkin dari Daniel ada tambahan? Ya, saya sih terima kasih ya untuk ITTS karena sudah mau untuk nge-host acara ini. Ya, kita juga bisa mengenalkan produk kita, gitu ya. Tadi mungkin Pak Isan sudah mengatakan bahwa ya nggak mungkin juga kita melakukan pengenalan secara teknikal gitu ya. Mungkin butuh waktu seminggu gitu ya. Jadi ya sangat benar gitu ya, karena memang sangat kompleks terkaitnya. Nah, untuk memudahkan itu makanya di sini kita sebagai Pakis menawarkan produk kita gitu. Jadi bisa lebih mudah, gampang untuk dan user friendly walaupun nanti pemakainya apa ya tidak tahu programming, gitu. Tapi memang harus tahu ya analisis apa yang akan digunakan nanti. Sangat terima kasih sekali buat ITS sekali lagi. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan menyaksikan apa namanya webinar ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf dan terima kasih. Salam. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Yundai dan Pak Daniel untuk closing statement-nya. Ya, dari kita juga sangat berterima kasih atas kesempatan diskusinya pada sore hari ini. Dan juga mungkin ya Pak, ini bisa menjadi ide berikutnya nih untuk melaksanakan workshop ya. Jadi kita langsung mencoba tools-tools ya dari Pakis ini gitu kan. Mungkin kita nanti ada segmentasi khusus untuk berdiskusi hal tersebut ya, Pak Daniel dan Pak Yundai. Mungkin Pak Jo ya Johannes ya kita ada next ya Pak ya untuk next workshop gitu. Oke, seperti yang sudah saya umumkan di awal webinar pada hari ini, pada siang hari ini dan juga di pertengahan tadi ya,